Sampai tidak butuh waktu lama, mobil taksi berwarna putih itu terhenti tepat di depan pagar rumah berlantai 2. Matty segera turun dari dalam pintu penumpang belakang dan mobil taksi pun telah berputar kembali. Gadis cantik itu membuka slot pagar hitam berbahan besi nan tinggi itu, lalu berjalan memasuki halaman hendak menuju pintu masuk utama. Apa si keriting baru pulang ya? Gumam Matty saat melewati motor gede yang terparkir di halaman tidak di dalam garasi. Dia terus berjalan menaiki anak tangga teras lalu memegang gagang pintu dan memutarnya. Namun pintu itu tidak terbuka sama sekali yang ternyata terkunci dari dalam. Kok dikunci sih? Heran Matty dan menepuk-nepuk daun pintu. Keriting, buka pintunya, ucap dia sedikit berteriak. Dan tidak ada jawaban ataupun pergerakan dari dalam. Matty kembali menepuk-nepuk daun pintu dan berteriak, Keriting! Dalam sepersekian detik masih belum ada pergerakan sama sekali dari dalam. Dan Matty hendak kembali mengetuk. Kerit! Ucapan dia tergantung di udara saat suara kunci diputar menandakan pintu tersebut tidak terkunci lagi. Segera Matty memutar handle pintu dan mendorongnya memasuki rumah. Kenapa pakai dikunci segala sih? Kan gue juga belum pulang. Oceh sebal Matty sembari menutup kembali pintu tersebut. Habis dari mana saja loh? Suara dingin dan galak Felix menyapanya. Matty melirik kilas pada lelaki yang masih mengenakan seragam SMA itu lalu berjalan melewatinya begitu saja. Emang lo kagak baca chat dari gue? 2 sobat lo lagi nongkrong di kafe. Dan kata teman sekelas lo kagak ada tuh yang namanya tugas kelompok. Ada orang yang lihat lo pergi sama si sialan. Kemana kalian pergi, hah? Tanya Felix sembari mengikuti langkah gadis itu. Mendengar hal tersebut langkah kaki Matty terhenti dan berbalik menatap wajah si Felix yang sudah berut muka dingin. Lo mata-matain gue? Felix melangkah 1 langkah untuk mempersempit jarak sehingga wajah mereka sangat dekat hanya berjarak 1 jengkal saja. Kemana lo pergi bersamanya? Dan apa yang kalian lakuin? Kemana gue pergi dan apa yang gue lakuin? Terserah gue dong. Kenapa gue harus laporan sama lo? Matty! Sentakan Felix membuat gadis itu tersentak sedikit takut akan tatapan dingin dan aura gelap dari si Felix yang sudah dikuasai oleh amarah. Sial, kenapa dia yang marah sih? Harusnya kan gue yang marah di sini. Batin Matty merutuki keberanian dirinya yang runtuh dan selalu menciut jika sudah dihadapkan dengan si Felix yang sedang emosi. Gue tanya kemana kalian pergi dan apa yang sudah kalian lakuin. Hembusan napas pelan Matty membalas tatapan si Felix. Kita hanya pergi ke klinik hewan untuk mengobati kucing yang terluka. Sudah puas. Kenapa harus pergi sama dia? Lo kan bisa pergi sama gue. Hello, Anda lupa ya? Lo kan alergi kucing. Mana bisa lah gue pergi sama orang yang bahkan bisa sekarat di tengah jalan. Yang ada bukan pergi ke klinik hewan, tapi ke rumah sakit juga. Ucapan tersebut membuat Felix terdiam seribu bahasa karena memang benar adanya. Ya terus kenapa lo sampai berbohong ke gue? Berpura-pura kerja kelompok lah. Kalau gue kagak gitu, lo pasti bakalan kayak gini. Bakal maksa ikut. Dan kalau lo ikut, lo bakalan sakit dan nyalahin gue. Kesal Matty kembali berbalik dan melanjutkan berjalan. Felix ikut mensejajari langkah kaki gadis itu. Lo kan bisa bilang yang sebenarnya ke gue. Biar gue, nah. Ocehan Matty menanggapi dengan ucapan tak jelas dan menutup telinga. Membuat si Felix mengembuskan napas kasar seiring langkahnya terhenti menatap kepergian gadis itu yang sudah menaiki anak tangga. Sialan, umpatan dia kesal. Di dalam kamar lantai atas. Begitu memasuki kamar, Matty langsung melemparkan tas ranselnya ke atas sofa bersamaan menjatuhkan tubuhnya ke bagian sofa yang kosong.
Nyebelin banget sih si keriting. Baru pulang sudah diinterogasi. Selalu saja ikut campur urusan gue. Gue kan udah gede dan punya urusan gue sendiri. Geru Tuan Meti mengeluarkan unek-unek yang masih tersisa dalam hatinya. Tiba-tiba suara notifikasi berasal dari benda kotak di atas meja belajar. Perhatian Meti teralih melirik pada laptop itu. Lalu dengan malas dia beranjak berpindah duduk ke kursi meja belajar dan menghadap benda kotak tersebut. Meti memeriksa notifikasi yang menandakan bahwa ada pesan email yang masuk. Seketika bibir Meti ketarik membentuk senyuman seiring raut mukanya berubah tenang saat membaca isi pesan email tersebut. Isi pesan email, from Mr. C. Hai Shala, apa kamu sudah pulang sekolah? Segera 10 jemari Meti bersiaga di atas keyboard dan menari lincah untuk membalas pesan tersebut. Meti, hai juga Mr. C. Nih baru saja pulang sekolah. Dan sebelnya tuh ada kejadian yang bikin moodku low. Mr. C, apa itu ulah saudaramu lagi? Memang kali ini apalagi yang telah dia perbuat sampai kamu jadi bad mood? Meti, ya begitulah. Meti mulai menceritakan keluh kesah yang membuat dirinya kesal terhadap si Felix tadi. Dia menjelaskan secara detail sampai tak terlewatkan satupun. Mr. C, memang cukup pantas kalau kamu jadi bad mood. Cara dia memang cukup kelewatan. Tapi sepertinya dia begitu karena khawatir kamu bergaul dengan orang yang salah. Ketika membaca kalimat tersebut, Meti dibuat tertegun sejenak dan berpikir, khawatir? Si keriting begitu padaku? Mana mungkin deh. Dia kan si nyebelin yang hobinya bikin gue kesel. Mr. C, kamu sekarang pasti sedang menyangkal kalau dia mengkhawatirkanmu kan? Pesan baru dari orang itu membuat Meti kembali tertegun. Padahal kita tidak pernah bertemu, tapi dia selalu mengerti perasaanku dan selalu bisa menebak dengan apa yang kupikirkan. Hembusan napas panjang Meti seiring menyenderkan kepala ke senderan kursi dan menatap diam pada layar laptop yang sedang menyala itu. Mr. C, kadang aku penasaran deh, siapa ya orang ini? Meski sudah 5 tahun kita selalu saling berkirim email begini, tapi jangankan tampangnya, nama aslinya pun aku tak tahu. Suara pesan masuk kembali berbunyi. Mr. C, setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mengkhawatirkan orang terdekatnya. Dan saudaramu, mungkin itulah cara dia mengkhawatirkanmu. Jadi cobalah berbaikan dengannya. Jangan terlalu marah. Toh perasaanmu dibuat kesal olehnya sudah hal biasa kan? Dasar deh Mr. C, tawa Meti setelah membaca pesan tersebut. Segera dia menggerakkan 10 jemarinya untuk membalas dengan ucapan terima kasih atas sarannya. Lalu kembali dia merebahkan punggung ke senderan kursi. Rasanya lega juga kalau sudah ungkapin unek-unek. Mr. C memang paling bisa bikin gue tenang. Mr. C ialah seseorang yang sudah dijadikan teman curhatan bagi Meti. Dia tak tahu identitas orang tersebut laki-laki atau wanita. Karena mereka tak sengaja saling mengenal lewat aplikasi pencarian teman curhat di sosmed. Yang awalnya hanya iseng-iseng saja, namun karena saling cocok untuk menjadi sahabat pena, hubungan mereka berdua pun sudah terjalin sampai sekarang.